Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kami dapat menyelesaikan tugas video ini dengan judul Usul Fikih. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat Islam yang setia mengikuti sunnah beliau sehingga akhir zaman. Oke, video ini dibuat sebagai bentuk tugas pembelajaran untuk memahami lebih dalam mengenai salah satu cabang penting dalam ilmu keislaman, yaitu usul fikih. Usul fikih merupakan fondasi utama dalam menentukan hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Melalui pemahaman usul fikih, kita dapat mengetahui bagaimana hukum-hukum syariat digali, ditetapkan, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja pembahasan materi ya. Usul fikih adalah cabang ilmu dalam Islam yang membahas dasar-dasar atau kaidah-kaidah yang digunakan untuk menggali hukum syariat dari sumber-sumbernya. Di sini saya akan menjelaskan secara bahasa dan istilah. Secara bahasa atau etimologis, usul bentuk jamak dari asal, a, sod, sama lam, yang berarti dasar, pokok, pondasi, atau asal. Sedangkan fikih berarti pemahaman yang mendalam, khususnya terhadap hukum-hukum syariat. Jadi, secara bahasa, usul fikih berarti dasar-dasar untuk memahami hukum syariat. Secara istilah atau terminologis, usul fikih adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah dan metodologi untuk digunakan untuk mengambil atau istinbat ya, hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan periode perkembangan usul fikih, di mana di sini banyak sekali periode, kurang lebih ada 7 periode kalau nggak salah. Nanti saya jelaskan satu persatu. Masuk periode perkembangan usul fikih. Yang ke-1 atau pertama itu masa Rasulullah SAW pada tahun 610 sampai 632 Masehi. Pada masa ini belum dikenal secara formal ilmu usul fikih. Penentuan hukum dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu atau Al-Quran dan sunnah beliau sendiri. Tidak ada ijtihad selain Rasulullah SAW karena beliau mashum dan menjadi sumber hukum utama. Itulah periode pada masa Rasulullah SAW. Kedua yaitu periode masa sahabat. Jadi ini dari tahun 632 sampai 700 Masehi. Jadi setelah wafatnya Rasulullah SAW muncul kebutuhan ijtihad dalam menghadapi masalah baru, karena ada banyak hukum-hukum atau masalah baru yang tidak dilakukan di zaman Rasulullah SAW, tapi ada yang dilakukan di masa sahabat. Jadi para sahabat menggunakan Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas dalam menentukan hukum. Nah, ijtihad ini dilakukan berdasarkan pemahaman mendalam, tetapi metode ijtihad belum ditulis secara sistematis. Oke, selanjutnya ada masa tabi'in.
yang dimulai dari tahun 700 sampai 850 Masehi. Muncul pengumpulan dan kodifikasi ilmu-ilmu Islam termasuk fikih dan usul fikih. Perbedaan metode ijtihad di berbagai wilayah melahirkan mazhab-mazhab fikih karena di suatu tempat tidak sama di tempat yang lain karena banyak faktor global ataupun faktor yang lainnya. Bahkan faktor tanah, faktor orangnya pun berbeda-beda, jadi hukum-hukum pun berbeda. Waktu juga beda antara di negara sini dan negara sebelah pun berbeda. Di masa tabi'in ini ada tokoh penting meliputi Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Namun pada masa ini usul fikih itu belum ditulis sebagai ilmu tersendiri. Kaidah-kaidahnya masih berserakan dalam pembahasan fikih. Jadi ilmu usul fikih itu belum ditulis secara tersendiri sebagai ilmu usul fikih. Masa kodifikasi usul fikih yaitu sekitar abad ke-9 Masehi. Tonggak sejarah yaitu penulis kitab Ar-Risalah Imam Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 820 Masehi. Beliau menyusun kaidah-kaidah pengambilan hukum dari sumbernya secara sistematis, membedakan antara nas, dalil, dan penalaran atau ijtihad, mengklarifikasi dalil Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Ini dianggap awal formal lahirnya ilmu usul fikih sebagai disiplin ilmu. Jadi ilmu usul fikih itu ditulis sebagai ilmu tersendiri, yaitu ditulis sekitar abad ke-9 Masehi, memasuki periode kelima yaitu masa pengembangan dan mazhab. Ini berarti ada pada abad 9 sampai 13 Masehi. Setelah Asy-Syafi'i, para ulama mengembangkan usul fikih mengikuti dua pendekatan utama, yaitu pendekatan mutakallimin dan pendekatan fuqaha. Pendekatan mutakallimin atau teologis rasional ini dipelopori oleh ulama Syafi'iyah dan Mu'tazilah, dan pendekatan fuqaha atau praktis mudzahabi digunakan oleh ulama Hanafiyah. Selanjutnya masa atau periode ke-6 yaitu masa sintesis dan kodifikasi lanjut. Ini ada pada abad 13 sampai 19 Masehi. Penulisan kitab-kitab thariqat atau penjelasan dan komentar. Banyak kitab usul fikih disusun dengan gaya kombinasi antara metode mutakallimin dan fuqaha. Periode terakhir yaitu periode ke-7 masa modern dan kontemporer. Ini dari abad 19 sampai sekarang. Usul fikih itu mengalami revitalisasi sebagai metode hukum yang dinamis. Ulama kontemporer menyusun usul fikih dengan pendekatan filsafat hukum, muqasasid syariah, dan reformasi hukum Islam. Jadi, perkembangan usul fikih mencerminkan dinamika pemikiran hukum Islam dan masa pewahyuan hingga era kontemporer. Dari kaidah-kaidah dasar yang tidak tertulis pada masa sahabat hingga menjadi disiplin ilmu sistematik yang memiliki pendekatan metodologis dan aliran tersendiri. Usul fikih adalah fondasi penting dalam memastikan hukum Islam tetap relevan, rasional, dan kontekstual dalam menjawab tantangan akhir zaman. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sumber-sumber dari mana pengambilan hukum Islam, yaitu yang sudah disebut tadi dari 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Al-Quran
kitab suci umat Islam. Wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW merupakan sumber hukum utama, berisi ajaran pokok tentang akidah, ibadah, muamalah, hukum, pidana, waris, dan lain-lainnya. Kedua yaitu as-sunnah atau hadis, segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW menjelaskan, menafikasikan, atau memperperinci ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga itu ijma' atau konsensus ulama, kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa atau suatu hukum dalam Islam dipakai bila tidak ditemukan nas atau dalil langsung dalam Al-Quran atau sunnah. Keempat yaitu qiyas, analogi hukum, menetapkan hukum terhadap suatu masalah baru dengan membandingkannya pada kasus serupa yang sudah ada dalilnya. Syarat ada ilat atau alasan hukum yang sama. Contoh, hukum narkoba dianalogikan dengan khomer, minuman keras atau minuman keras, karena sama-sama memabukkan, jadi hukumnya haram. Selanjutnya saya akan menjelaskan maslahah mursalah dan maqasidus syariah. Satu yaitu maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah kemaslahatan atau kebiasaan atau manfaat yang tidak disebut secara langsung dalam Al-Quran atau sunnah tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Tujuannya menjaga kepentingan umat dan mencegah kerusakan. Contoh, aturan lalu lintas dalam Islam tidak ada di dalil, di Al-Quran ataupun di As-Sunnah, tapi dibuat demi keselamatan manusia sesuai tujuan syariat. Selanjutnya ada maqasid syariah. Maqasid syariah ada tujuan-tujuan utama ditetapkan hukum Islam untuk menjaga dan mewujudkan kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat. 5 tujuan utama atau pokok itu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Contohnya larangan membunuh itu menjaga jiwa, kewajiban berzakat itu menjaga harta dan kesejahteraan. Di sini saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu apa sih kegunaan atau memahami usul fikih dalam kehidupan sehari-hari. Satu yaitu memahami dasar hukum Islam dengan benar. Jadi kita mempelajari usul fikih itu bisa memahami dasar hukum Islam dengan benar. Contoh, ketika ada perbedaan pendapat dalam masalah ibadah seperti tata cara sholat, wudhu, orang yang memahami usul fikih bisa mengetahui mengapa terjadi perbedaan, karena mereka tahu bagaimana ulama mengambil hukum dari dalil-dalil. Kedua yaitu bisa menghadapi masalah baru yang tidak ada di zaman Nabi. Contoh, tidak ada ayat langsung tentang hukum transaksi online atau pembayaran secara online, tapi dengan usul fikih misalnya qiyas dan maslahah bisa ditetapkan hukumnya. Kedua yaitu hukum rokok atau donor organ juga dipahami melalui kaidah usul fikih. Ketiga, menumbuhkan sikap toleran terhadap perbedaan pendapat. Contoh, orang memahami usul fikih tahu bahwa perbedaan mazhab itu berasal dari perbedaan metode istinbat, bukan karena penyimpangan. Jadi tidak semena-mena itu menyalahkan, oh ini salah, ini benar. Ini mendorong sikap saling menghormati dalam perbedaan ijtihad, karena dia paham
hukum, maka tidak saling menyalahkan. Keempat, yaitu menjadi landasan bagi ulama atau cendekiawan muslim. Contoh, dalam menyusun fatwa, ulama tidak hanya mengambil ayat atau hadis, tapi menggunakan kaidah usul fikih. 5. Menjaga keaslian dan relevansi hukum Islam. Usul fikih membantu memastikan hukum yang diambil sesuai dengan dalil syar'i dan tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa keluar dari prinsip Islam. Jadi memahami usul fikih sangat berguna untuk menyikapi hukum sebagai bijak, menjawab masalah baru, menghindari sikap ekstrim, serta memperkuat dasar berpikir hukum Islam yang ilmiah dan terstruktur. Sekian, terima kasih. Bila ada salah atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan dan mohon dibenarkan, karena kita sama-sama masih belajar dan saya juga masih banyak kurangnya dalam menyampaikan materi ini karena masih proses dalam belajar. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.